Halo, selamat malam. Salam menyen buat teman-teman semua. Mas Anggun. Halo, Mas. Halo, Halo. Bang. Hai. Halo. Oke. Eh, bentar, ini kayaknya kurang naik dikit. Nah, ini biar biar aku nggak kepotong aja. Oh, malah Oke. pas ya sebenarnya. Tinggal Indra ya, ini ya. SK Aryo. Ini kan apa namanya, mumpung belum datang, berarti aku disclaimer pertama dulu ya. Ya, Mas. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun Nogotapa Angin atau tim Yar tadi karena ada hal tidak pantas yang dilakukan oleh tim Yar tadi. Gitu, cukup ya. Oke. Sebentar. Kita hari ini Indra. pakai baju kaosnya hitam ya. Iya, Mas. Eh, itu dari Banyuwangi ya. Ini dari Iya. Banyuwangi sama loh. Kok bisa? Wah, Enggak, itu enggak. magis, Mas. Iya, Tidak kok bisa? kesengajaan gitu. Kita kayaknya hari ini bahasnya seru ya, Mas ya? Kayaknya ya. Semoga. Tapi kayaknya kita kan Indra kembali itu kayak kameranya. Halo Indra, apa kabar? Halo. Lama sih. Oh, kira kira sejauh apa? Hampir. Kenapa harus pakai dua akun? Mending satu aja biar enggak ini. Gimana? Biar ini, Mas. Biar suaranya Mas nggak, biar aku tetap ada berdua gitu loh. Jadi Mas nggak sendiri. Ini anunya apa namanya? Kayak miring dikit deh. Apa yang ini, yang atas tuh. Nah, Nah, gitu. Oh, mantap. Sudah. Oke, Mas. Apa kabar? Yuk. Apa kabar Indra? Tanyain, Indra. tanya apa? Hah? Apa kabar? Oh, baik, Om, baik, baik. Om gimana? Masih di Cibubur. Masih di Oh, Iya. Cibubur atau di Iya, Cibubur oh, dong. Cibubur ya? Gimana? Cibubur. Ya. Malum, Mas. Kita tuh tadi Mas, kita baru nonton ini, Mas. Apa, sepupuku baru ini Rilis film. rilis film. Hmm. Jadi baru Premier nonton premier, nonton film tadi Hmm. di Senayan. Senayan. Sepupu baru rilis film, jadi masih agak blank. Masih agak blank. Oke. Ya udah. Kalau gitu kita mulai aja ya. Boleh? Silakan, Indra. Slide Yuk mulai. Dulu. Baca dulu semuanya. nomor 1 ya. Sang Hyang Betari Tante adalah istri dari Sang Hyang Betara Teacher. Dan beliau ada karena sabda dari Sang Hyang Wening atas permintaan dari Batara Teacher. Betara Teacher. Ini anu ya, apa namanya, kita menggunakan nama versi ARC ya, tidak menggunakan versi wayang ya. Jadi kita menggunakan nama Bedara sama Bedari Tante. Nah, ada banyak. Jadi ditunggu gimana? Itu yang ngusulin. Namanya Bedari Tante gitu. Oke. Beliau memiliki paras yang sangat cantik, tinggi badan sekitar 172 sampai 175 cm. Cukup tinggi untuk ukuran orang Jawa. Kulit putih, hidung mancung, mata lebar, dan rambut agak bergelombang dan agak kemerahan. Dan dapat dikatakan sangat sempurna sebagai wanita dewasa. Itu versi ARC ya. Karena ARC kalau ketemu begitu. Iya, versinya versi ARC begitu gitu. Oke, lanjut. Sang Hyang Betari Tante selalu mengikuti Sang Hyang Betara Teacher, sehingga memiliki dua kayangan, yaitu kayangan Jongkiri Soloko saat Batara Teacher sebagai Raja Para Dewa, dan kahyangan Manik Maninten saat Batara Teacher menjadi Batara Manik Maya.
posisi kayangan sudah pernah dibahas, jadi kita lanjut aja. Jadi di masa awal keberadaan Sang Hyang Betari Tante belum ada Drubikso sama sekali. Karena di masa itu yang berusaha menyerang Kahyangan hanya akan dijadikan makhluk jenaka oleh Sang Hyang Betara Ismail. Itu sudah pernah, jadi lanjut aja. Tugas utama dari Sang Hyang Betari Tante pada awalnya adalah menjaga kemurnian dari Tirto Kamandanu dan Tirto Amersari yang merupakan bagian dari Sang Hyang Tirto Wisesa. Itu juga sudah pernah, dilanjut aja. Tugas menjaga Tirto Suci itu merupakan tugas sebagai permasuri di Istana Kahyangan Jong Giri Soloko dan demi menghormati Sang Hyang Tirto Wisesa sebagai Sang Hyang ketiga tertinggi di alam raya. Jadi kalau menurut ini ya, berdasarkan dongengnya ARC ya, jadi jangan dianggap beneran. Itu urutan kan dimulai dari Sang Hyang Ugropesti atau Sang Hyang Odipati atau Sang Hyang Kawitan. Habis itu di bawahnya kan ada Sang Hyang Brahmana Wiseso, terus di bawah itu baru Sang Hyang Tirto Wiseso. Jadi ini adalah urutan ketiga di alam raya versi ARC, itu bukan, jadi anggap aja dongeng. Gitu. Lanjut. Karena Sang Hyang Tirto Wiseso adalah Sang Hyang ketiga di alam raya, maka bentuk dasar beliau akan mengikuti bentuk dasar dari Sang Hyang Kawitan atau Sang Hyang Manon ya? Atau sering disebut Sang Hyang Ograpesti. Ya, tadi kurang satu sebutan ya, Sang Hyang Manon, Sang Hyang Ograpesti, Sang Hyang Odipati, dan sebagainya itu, Sang Hyang Kawitan itu satu wujud. Oke, lanjut. Bentuk dasar ini juga akan terlihat kalau air berada di atas daun talas. Bentuk dasar apa yang diikuti akan terlihat dengan sangat jelas. Dan sebagai penyusun dari semua kehidupan atau semua bentuk benda di alam raya dan semua bentuk makhluk di alam raya, maka penyusun itu pasti bukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang kecil. Jadi ini dongengnya ARC gitu ya. Jadi ini kita mengungkap tentang sesuatu yang maha kecil, bukan yang maha besar. Ini cuma dongeng ya, Mas? Oh. Dalam bentuk yang sangat besar, air juga akan membantu merapikan bentuk agar menuju bentuk dari Sang Hyang Kawitan. Ya. Tapi jangan lupa bahwa bentuk yang terkecil itu sama dengan bentuk yang terbesar dan mempunyai kekuatan yang sama besarnya dengan bentuk terbesar atau bahkan lebih. Lanjut. Oh ya Mas, tapi kan banyak peneliti yang bilang katanya bumi kalau nggak ada airnya itu bentuknya tuh agak lonjong gitu loh Mas, tanpa airnya itu. Berarti itu benar berarti memang ada airnya yang menyempurnakan bentuknya jadi bulat gitu ya? Iya. Oke. Seperti halnya Sang Hyang Kawitan, tidak akan terlihat bentuknya saat dilihat pada posisi yang mertanggung. Beliau akan terlihat bentuknya jika dilihat dalam kondisi yang sangat kecil atau kondisi yang sangat besar. Artinya, beliau hanya bisa dilihat dari kejauhan atau kelewat dekat tapi pakai alat tertentu. Pakai alat tertentu aja belum tentu bisa melihat loh, karena sangat kecil. Beliau maha kecil. Jadi harus dengan keahlian khusus juga sih. Jadi bukan hanya punya alat, kalau nggak punya keahlian khusus juga nggak bisa. Oke, lanjut. Maka Sang Hyang Tirto Wiseso harus dijaga bukan dipermainkan, dan itu merupakan tugas utama dari Sang Hyang Betari Tante. Yang ngusulin nama Betari Tante itu ada di sebelahnya Indra ya. Sebelahnya Indra kosong Mas. Sebelahnya Indra sebelah yang mana nih? Jadi kosong Mas. Lanjut. Karena menjaga Sang Hyang Tirto Wiseso merupakan bagian dari Hamemayu Hayuning Bawono, jadi tugas utama itu Hamemayu Hayuning Bawono dan bukan malah menjadi memedi.
Memayu Hayuning Bawon itu membuat alam raya lebih indah dengan jadi bukan membuat alam raya menjadi menakutkan gitu. Jadi seharusnya bukan menjadi memedi. Memedi itu menakutkan ya. Itu kalau bagi Aryo, kalau bagiku memedi itu menakutkan gitu. Menakutkan, Mas. Apalagi yang bentuknya itu, Mas, rata gitu dengan tanah gitu, terus jalannya kaki gitu. Media apa? Menakutkan. Oh, namanya kecoa, Mas. Itu mah medih banget. Enggak, itu paling memedi. Maka ketika Sang Hyang Wening memberikan tugas tersebut, seharusnya Sang Hyang Betari Tante sudah jelas dan tahu apa yang tidak boleh dilanggar. Jadi ada aturan di kayangan dan aturan itu tidak boleh dilanggar. Tapi ya itu pelanggaran terjadi pertama kali ya oleh Betara Teacher sama Betari Tante itu. Lucu juga sih namanya Betari Tante. Oke, lanjut. Sang Hyang Wening sangat mengharapkan akan lestarinya alam raya dan akan semakin indah alam raya ini bukan malah menjadi semakin menyeramkan. Jadi harusnya makin indah ya, bukan menakutkan atau menyeramkan. Itu prinsip dasar dari Hamemayu Hayuning Bawono. Dan itu berlaku untuk Trilokoboro. Jadi mulai dari jagat kecil, jagat gede, dan jagat langgeng. Jadi jangan sampai seperti merusak jagat kecil juga nggak boleh, karena itu berarti tidak menghormati yang punya hidup. Jadi Yang gua punya kurang kawitan. makan ya mungkin. Kalau kurang nutrisi itu kasihan badan. Itu kan Aryo. Tapi kalau Iya, orang Mas, dia itu boleh. kurang. Iya, Mas, itu full sampai tulang. Kalau saya kelebihan nutrisi kayaknya. Oke, lanjut. 15 ya? Ya, 15? 15. 15. Namun di saat-saat awal keberadaannya, Sang Hyang Betari Tante sudah sering melanggar ketentuan tersebut dengan menggunakan kekuatan Sang Hyang Tirta Wisesa secara salah. Dan itu apa mungkin di negara kita nggak begitu kelihatan, tapi kalau di negara lain yang ada di sana, utara sana, itu kelihatan sih pengguna sering disalahgunakan atau apa itu kelihatan. Cuman mungkin di bawah ada penjelasannya. Lanjut. Tradisi penyalahgunaan itu sampai sekarang sering muncul di daerah yang mempunyai garis terah dari Betari Tante. Pokoknya di utara ya, itu apa nggak tahu. Yang jelas ya itulah. Dan pasti biasanya yang melakukan perempuan sih, karena sesuai dengan garis itu yang ada di Astro Mandologiri. Lanjut. Karena perbuatan seorang Betari, maka kegiatan mempermainkan bentuk dari Sang Hyang Kawitan dengan warna Sang Hyang Tirta Wisesa seperti menjadi sarana menipu manusia yang belum mengerti keberadaan Sang Hyang. Ini kita menceritakannya bukan di negara kita ya, dan ini hanya dongeng ya. Jadi kalau ada kemiripan, jangan disama-samakan gitu. Jadi ini sesuatu yang terjadi di jauh sana, di utara sana, jauh di negara sana gitu. Ya, lanjut. Tapi semua itu selalu diadakan di tempat yang gelap dan bentuk Sang Hyang Kawitan dijadikan sesuatu yang menyala. Dan karena Sang Hyang Ogra Pesti adalah Sang Hyang Kawitan, maka beliau sangat bisa memberi gambaran semua kondisi di alam raya. Namun hal tersebut tidak boleh dipermainkan. Ya namanya sang yang kawitan dan bentuk sang yang kawitan digambarkan dipakai untuk melihat alam raya, emang ya pasti bisa seperti itu. Cuman asal ngerti caranya ya, apalagi seorang Betari pasti tahu caranya itu. Tapi asal jangan disalahgunakan, dan beliau menyalahgunakan itu gitu sayangnya. Lanjut. Eh, 19 ya? 19. Sang Hyang Kawitan bukan hanya akan diam saja jika dimanfaatkan secara salah, apalagi dipermainkan. Tapi beliau memang bukanlah tipe sosok yang sedikit-sedikit menghukum, maka di tahap awal beliau masih mau memberikan gambaran alam raya kepada Betari Tante, karena memang beliau butuh itu dalam membantu Betara Teacher mengatur alam raya. Kalau penerapannya untuk Terah Jayeng Katon biasanya itu adalah Aji Panrawan Jagat ya, jadi untuk melihat kejauhan dan sebagainya gitu, menggunakan itu gitu. Cuman caranya bagaimana itu
yang tahu bukan saya ya, karena saya bukan tahu. Saya bukan tahu. Maka Sang Hyang Wening memberi peringatan atas tindakan salah dari Betari Tante tersebut. Jadi bukan langsung dihukum ya, ada peringatan dulu. Dan biasanya peringatan itu nggak cuma satu kali, tapi karena terus-terus ya dengan sangat terpaksa hukuman turun. Lanjut. Sang Hyang Wening memperingatkan tidak cuma satu kali. Apalagi yang punya hak menghakimi dan menghukum adalah pemenang dari Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wening itu urutannya sangat jauh di bawah dari Sang Hyang Kawitan ya, itu jauh banget. Jadi Sang Hyang Wening itu kalau dengan Betari Tante kan, Betari Tante itu dianggap setataran dengan Sang Hyang Bedaro Manik Moyo. Di atasnya Bedaro Manik Moyo atau Bedaro Teacher itu kan masih ada Bedaro Ismoyo sama Betari Kanastren. Di atasnya masih ada Betari Moharani, terus ada Sang Hyang Sabdo Jati, di atasnya itu Sang Hyang Wening gitu. Jadi itu masih jauh di bawah Sang Hyang Kawitan, jauh banget. Kalau dari urutan ya pokoknya jauh di bawah beliau. Dan yang bisa menghukum itu beliau, dari mulai beliau ke bawah yang bisa menghukum. Lanjut. Sampai pada batas ketika Betari Tante menggoda Betara Teacher. Hingga lepasnya Tirto Kemandanu ke Arcapodo hingga hal tersebut menjadi musibah di Arcapodo. Maka di sini Sang Hyang Wening berulah benar-benar bertindak. Barulah benar-benar bertindak, maaf. Ya. Barulah bertindak, ya barulah benar-benar bertindak ketika sudah mulai mempermainkan Sang Hyang Tirta Wiseso ya di sini ya. Jadi mulai bertindak gara-gara itu. Dan itu juga ada dalam Mandologiri ya cerita ini. Jadi cerita ini dongeng dari Serat Mandologiri yang dimiliki ARC, jadi bisa beda dengan orang banyak. Lanjut. Jadi Sang Hyang Wening menghukum Betara Teacher dan Betari Tante bukan karena masalah makanan yang mereka makan berdua, tapi memang sudah sangat besar kesalahan keduanya yang seharusnya menjaga kehidupan tapi justru membahayakan kehidupan. Oh. Jadi Sang Hyang tidak mungkin menghukum hanya gara-gara masalah makanan ya. Kalau yang menghukum gara-gara makanan pasti bukan Sang Hyang Wening gitu. Tapi ini masalahnya memang sangat berat, kali mempermainkan derajat ketiga tertinggi di alam raya. Masa ketawa-tawa? Enggak, ini Indra tiba-tiba hihi. Enggak. Kenapa, Indra? Enggak apa-apa kok. Kayak menyadari sesuatu. Bingung aku, Mas. Aryo nih gara-gara Aryo. Oke, lanjut. Maka Betari Tante disabda menjadi Betari Bibig. Sehingga berubah wujud menjadi sosok yang berbentuk menakutkan. Tulisannya Betari Tante kan wujudnya cantik ya. Cantik deh, Pak. Pokoknya kayak Aryo kalau ngeliat pasti naksir deh. Tapi begitu jadi dari bibi nggak mau musim kenal aja pasti nggak mau Aryo. Itu yang naksir langsung Indra. Ya ampun. Itu kan Bibig. Iya, Bibig. Tulisannya BIG ya. Bibig. Besar. Oke, lanjut. Mas Indra. Maka Betari Tante disabda menjadi udah ya. Betari Bibig memiliki tinggi badan 180 sampai dengan 190 cm dan berambut gimbal, bertaring, mata melotot, dan bertubuh besar. Wajah tua serta menakutkan dengan kulit keriput berwarna putih. Dia mata melotot karena supaya itu tujuannya Sang Hyang Wening supaya perhatikan toh kalau kamu salah tuh mbok yo ngerti gitu. Jadi dibikin matanya melotot tuh biar waspada gitu. Maksudnya begitu. Tapi ternyata malah menakutkan. Oke, lanjut. Sang Hyang Wening sudah mengingatkan agar selama menjalani hukuman jangan sekali-kali kembali ke kahyangan sampai pada batas selo matangkep, karena bentuk akan abadi kalau sudah melewati jagat kelanggengan. Namun Betari Bibig dengan sengaja malah
masuk kahyangan untuk menghadap ke Sang Hyang Wening. Maka sejak saat itu bentuk Betari Bibik jadi abadi dan tidak bisa diruat lagi. Jadi ada batasan di jagat Triloka Buwana itu ya. Jadi antara jagat gede dengan jagat langgeng itu ada yang namanya sulama tangkep. Jadi jangan sampai itu dimasuki kalau kita bentuknya pengen nggak abadi, pengen masih harus berubah gitu. Ketika bentuknya udah mau abadi ya nggak apa-apa di sana. Tapi kalau bentuk itu seharusnya tidak abadi, jangan masuk sana dulu. Jadi kalau seperti ini kan jadi ada wujud yang seperti itu abadi selama-lamanya gitu. Oke, lanjut. Oh, berarti kan harusnya bisa berubah lagi. Cuman Karena kejadian itu Sang Hyang Wening lalu meminta Sang Hyang Betara Kamajaya dan Sang Hyang Betari Ratih mengambil alih tugas untuk menjaga bentuk dan kekuatan dari Sang Hyang Tirta Wisesa tersebut. Kemudian diletakkannya di Kahyangan Cokro Kembang ya. Tadinya kan itu ada di Kahyangan Manik Maninten atau kadang-kadang dibawa ke Jonggiri Saloko. Sekarang itu ada di Kahyangan Cokro Kembang. Lanjut. Sehingga sejak saat itu kelangsungan kehidupan di alam raya sangat ditentukan oleh Sang Hyang Betara Kamajaya dan Sang Hyang Betari Ratih. Dan beliau membuat jalur Grojogan Sewu di tanah yang sangat dijaga oleh Trah Jayeng Katon. Maka disinilah awal keberadaan aliran Amartasori dan Kahyangan Cakra Kembang. Jadi ada kedekatan antara Kahyangan Cakra Kembang dan dengan Arthropods harusnya diawali dari itu. Cuman masalahnya kan sekarang ketika jalur Grojogan Sewunya ini nggak gampang dilihat orang lagi. Nah, cara melihatnya gimana saya nggak tahu, tapi cara menemukannya waktu itu pernah kita bahas. Lanjut. Sebagai wanita yang tadi sangat cantik dan mendadak berubah menjadi Drubikso, maka Betari Bibik merasa malu dan menutupi seluruh badannya supaya tidak terlihat seperti apa dia, dan kejadian ini adalah di tanah Kanistan. Beliau berdandan seperti ini karena tidak nistan, tidak mau terlihat nista. Supaya tidak nistan gitu loh. Tidak itu dalam bahasa Jawa kadang-kadang disebut enggak gitu. Jadi atau disebut ora gitu. Maka tidak nistan itu daerah itu mungkin namanya sekarang disebut menjadi nama ora nistan. Tapi atau ini nistan Mas. Oh nih. Atau itu kadang-kadang disebut atau af gitu ya. Af oranistan gitu kan. Iya Mas. Jadi ini lucunya juga Mas, di tanah Murup itu Mas, kalau bercanda, kalau misalnya aku ganteng banget gitu, itu biasanya I'm handsome AF Mas. Jadi ada singkatan AF gitu. Jadi mungkin ini biar ini kali ya. Di sini biar pas jadi Mas. Jadi not nistan AF gitu jadinya. Mungkin gitu ya Mas ya. Atau nistan gitu ya. Iya gitu. Mungkin dipindah ke depan bisa. Artinya enggak gitu kan. Enggak berarti kan kalau artnya enggak berarti menjadi oranistan gitu kan. Iya. Aku nggak tahu itu yang disebut-sebut yang lain nggak tahu. Iya. Kalau yang disebut apa? Enggak paham sih. Aku artinya oranistan gitu atau tidak nistan gitu. Aneh. Atau not nistan. Bahasa Korea? Enggak. Bahasa itu apa sih? Yang mana? Korea? Tidak. Apa lupa? Oke itu. Ya udah gitulah. Oke Mas. Lanjut. Pertama ya di wilayah itu berdasarkan Wonogiri. Ini kalau Mas gambar ini apa Mas? Lontong. Kan lemper. Lemper. Dia nggak mau kelihatan sama sekali kan, karena malu. Makanya menutupi semua badannya, jadi dilemperin gitu. Oke. 30 ya. Karena sudah terlanjur masuk jagat pelanggengan, maka Betari Bibik wujudnya tidak bisa musnah. Meskipun badannya sudah mulai berubah bentuk, akan tetapi badan Betari Bibik tersebut ditidurkan, dan beliau memecah dirinya menjadi dua sosok
lalu bagian yang satu pindah ke tempat lain. Jadi kalau toh diruat nanti bedari tantenya muncul, tapi bedari bibinya tetap ada. Paling pingsan doang. Nanti bangun lagi, itu yang membahayakan. Jadi makin banyak, makin diruat, jadi beliau malah makin banyak, bukan makin dikit, makin banyak. Jadi gini ya Oke, Mas, lanjut. simpelnya mungkin kalau satu diruat muncul betari ungunya pulang, betari diruat tetap. Bedari tante. Iya, betari tante maksudnya. Jadi ada dua. Sari dan bibi. Itu. Jadi ada dua. Jadi dua. Iya. Tapi Iya, jadi ini akan terus nggak bisa hilang yang ini. oh, terus gimana? Ya itu. Jadi masing-masing gitu. Seru kan? Satu di akuariumin ya, Mas. Di akuariumin. Taruh akuariumnya. Oke, lanjut. 31 ya? Hmm. Ketika matanya sudah tidak terlihat seperti mata bibik lagi, maka dia berpindah tempat untuk menghilangkan jejaknya. Tapi karena masih bersiung dan rambutnya gimbal, maka dia masih menutupi rambut dan mulutnya. Itu ketika matanya sudah tidak belok, tidak seperti buto gitu, tidak belok gitu. Jadi itu sudah mulai dibuka mata. Tapi karena ada siungnya, maka dia masih pakai masker. Gitu. Oke, lanjut. Tapi karena rambutnya juga masih gimbal, berarti masih pakai apa ya itu namanya? Topi apa gitu loh, nggak tahu namanya topi apa itu Aryo. Oke, lanjut aja, lanjut. Maka cara berpakaian mirip jas hujan, jas hujan seperti ini yang beliau pilih untuk menutupi dirinya. Itu indah. Tapi itu bukan musim hujan ya, tapi beliau pakai gitu. Karena mungkin Iya, bahkan ini contohnya kan di dalam rumah nih. Ini anaknya mbakku. Oke, lanjut. Dan saat giginya sudah tidak bersiung lagi, tapi rambutnya masih gimbal, beliau pindah tempat dan mulai lebih terbuka di bagian wajah. Beliau pindah mendekati pertapanya bertaruh ticer dan memilih pakai mirip jas hujan. Jadi posisinya berpindah makin ke utara timur gitu ya. Utara timur itu gimana nggak tahu. Ini utara timur. Lanjut. Mas, udah 33. Mau disclaimer? Oh iya. Disclaimer Kita dulu pindah ya. ke 33, Mas. Ya, aku dulu ya. Jadi saat ini Atlantis Video Center tidak bekerja sama dengan akun anggota Angin atau tim YAR tadi, karena ada hal tidak pantas yang dilakukan oleh tim YAR tadi. Oke, lanjut, Aryo. Bentar, Mas. Masih mencari. Mencari apa? Disclaimer. Oh, disclaimer-nya. Nah, ini karena kita pakai Banyuwangi, pengennya sih dari Banyuwangi, Mas. Tapi ini nge-scrollnya panjang. Mana aja? Ba. Anaknya aja. Anaknya siapa? Itu Sekali. Hah? Iya. nggak jelas. Ya, oh. Jelas apa? Mic-nya kali ya? Kenapa? Mic-nya Aryo kali ya? Nggak ngarah ke itu tadi. Itu dia suaranya naik turun, Mas. Jadi kalau misalnya naik turun tuh speakernya nggak ada, mic-nya nggak dapet, suka nggak dapet. Mic-nya terlalu tinggi. Oke. Aku mau bertanya, Mas. Apaan? Ini waktunya tanya ya, Mas. Oke. Aku tuh lagi dengerin lagu, Mas. Enggak sih, ini aku tahu ini bukan Skaka Hendran. Tapi lucu aja gitu. Kenapa lagu ini tuh sampai judulnya cerita tentang gunung dan laut. Hubungannya apa, Mas?
gunung sama laut, gunung sama pantai kali, yang jelas ada hubungannya itu. Karena Oh ya? eh, yang yang pernah kita coba dulu tuh ya, bahwa kita nanam beberapa batu, kita kasih warna gitu pada saat pasir pantai sedang terkena abrasi waktu itu, dan kemudian batu-batu itu justru turun di daerah Kediri sama Blitar pada saat Gunung Kelud meletus kan. Dan batunya nggak ada bekas jejaknya gosong dan sebagainya, bahkan tanda tangan kita di batu itu juga masih ada gitu loh. Jadi sebenarnya alami nggak sih gitu loh, letusan kayak gitu tuh alami nggak sih? Jadi kan ini anu ya, apa namanya, mungkin suatu ketika kita perlu coba lagi ya Rio. Jadi mungkin pakai eh, pakai benda yang lebih ringan. Jadi kalau jatuh itu biar ada di permukaan gitu. Jadi kalau dulu kan kita asal karena nggak berpikir bahwa dia akan di bawahnya pasir kan. Jadi mungkin besok lagi pakai kertas yang kita kasih foto, kasih logo ARC dan sebagainya gitu. Kita tanda tangani, kita tulis alamnya nih gitu. Jadi siapa tahu nanti kalau ini ada gunung meletus itu keluar dari situ gitu. Jadi biar kita nanti bisa mengerti oh korelasinya tuh gunung ini sama pantai ini gitu loh. Iya, Kelar ya. iya sih mas. Nanti lah, lanjut nanti. Hmm. Ya, lanjut dulu aja ya. Iya, 34. Cepat. Karena sebagai perempuan tentu Batari Bibik juga senang berganti-ganti model pakaiannya. Dan mulai saat itu beliau mengubah nama menjadi Bulek. 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 Jadi Bulek. Apa? Nah, ya kan pengen kembali menjadi wujud yang seperti awalnya ya, tapi kan dia masih harus menunggu waktu karena kesalahan cukup besar gitu. Ya, satu-satunya cara menghibur diri dengan cara seperti itu gitu. Oke, lanjut. Pakaian ini akhirnya ditiru juga oleh Batara Teacher selama dalam hukuman. Dan beliau sering pindah tempat dengan jas hujan seperti ini sehingga penggambaran makhluk seperti ini di tanah Murup dan tanah-tanah yang dikuasai dari tanah Murup akan mengenal makhluk dengan penampakan wujud seperti ini. Cuman biasanya wajahnya nggak ada, kosong, hitam doang gitu. Karena orang nggak bisa ngelihat wajahnya kan, jadi gambarnya cuma wajahnya hitam doang gitu, kosong. Lanjut. Maka kemana pindahnya sang Bulek bisa dilacak dari cara berpakaiannya dan warna matanya, karena beliau akan berpindah makin ke arah timur laut dan dari tempat awal penghukumannya diturunkan. Jadi ketika ini matanya dari merah apa menjadi hitam lagi gitu. Jadi itu bisa dilacak kok kemana arahnya gitu. Jadi kalau disesuaikan dengan Selat Mandologiri akan ketahuan sih dari mulai tanah yang tidak Afghanistan tadi ke timur laut, ke timur utara dan seterusnya ke sana, atau mungkin ke utara atau kemana, tapi dari warna mata kelihatan. Yang jelas warna mata yang pertama merah, terakhirnya hitam ya. Cuma urutan warnanya tidak kita sebutkan di sini, tapi itu ada dalam Mandologiri. Lanjut. Batari Bulek juga sangat paham bagaimana menyamarkan matanya ketika saat matanya masih berbentuk agak besar agar terlihat lebih cantik. Supaya kelihatan tidak seperti itu tadi, melotot gede gitu. Makanya waktu itu beliau memulai cara bagaimana supaya nggak kelihatan seperti itu gitu, menyamarkan bentuk. Oke, lanjut. 38. Batari Bibik atau Dewi Bulek berpindah setiap tempat. Setiap tempat ia berpindah tempat setiap matanya berubah warna. Maka kemanapun arah tempat beliau berpindah-pindah, sebelum pulang ke kahyangan akan bisa dilihat dari jejak warna matanya. Karena sebagai seorang Betari, setiap perubahan dirinya akan mempengaruhi perubahan masyarakat yang berada di sekitarnya. Maka masyarakat ketika dia dari warnanya merah, ketika beliau warna matanya merah, maka masyarakat sekitar situ warnanya merah. Ketika beliau pindah ke tempat karena sudah mulai berubah menjadi warna apa itu, makanya masyarakat sekitarnya juga akan seperti itu. Ya, jadi kalau mau mengubah Mandologiri bisa dilihat dari warna matanya mereka sih. Lanjut.
Namun, namun memala yang ditinggalkan oleh Betari Tante masih ada di Arcopodo dan jika sewaktu-waktu bangun akan membahayakan kehidupan Arcopodo. Ya karena bentuk butonya masih ada. Karena kesalahannya adalah waktu itu ketika dihukum kok masuk ke jagat kelanggengan, itu yang salah di situ ya. Maka bentuk itu nggak bisa hilang selama jagat langgeng masih ada. Lanjut. Sayangnya Betari Bibik tidak sepenuhnya tidur. Jadi terkadang juga bisa bangun dan dia sadar kalau tidak akan pernah bisa kembali lagi jadi Betari. Dan merasa dihianati oleh Betari Tante karena merasa dibuang raganya. Jadi akhirnya ada dua sosok yang hidup gitu dan setiap kali ada di bawahnya ya itu nanti aja lanjut dulu. Maka maka Betari Bibik mulai memohon bantuan dari Trah Jayeng Katon untuk meruat dirinya. Tapi tetap saja kalau toh bisa, maka wujud Betari Bibik tetap ada meski tertidur. Sehingga ketika Betari Tante kedua balik ke kahyangan, maka disinilah ada cerita bahwa Betara Teacher mempunyai banyak istri karena setiap wujud Betari Bibik diruat, maka muncul Betari Tante yang baru namun tetap ada Betari Bibiknya. Makanya setiap kali ada beliau diruat ya Betari Tantenya akan kembali ke kayangan. Jadi yang kembali ke kayangan jadi banyak. Lanjut. Sampai pada zaman Kalapurwa, Betari Bibik meminta bantuan kepada Sadewa untuk meruat dirinya. Dan meski bisa terlaksana, tapi wujud Betari Bibik tetap tidak bisa hilang. Maka lakon atau cerita tersebut dikenal dengan judul Sudomolo. Benar ya? Yang artinya hanya mengurangi memolo, tapi tidak bisa menghilangkan malaning jagat. Namanya juga Sudomolo ya. Sudo itu hanya mengurangi atau nyudo. Nyudo itu mengurangi, jadi bukan menghilangkan. Jadi tetap masih ada, tapi tidak hilang. Hanya mengurangi karena pada saat diruat menggeledak ketidurnya itu bisa ratusan tahun lebih gitu. Bangun lagi nanti diruat lagi gitu. Jadi tapi setiap kali bangun diruat ya Betari Tantenya pulang. Jadi Betari Tante ngumpul banyak banget di sana. Ya lanjut. Sehingga meruat Betari Bibik hanyalah akan menambah istri dari Betara Teacher dan hanya menidurkan Betari Bibik sementara waktu saja. Sehingga keadaan Betari Teacher demikian ini juga tidak akan menjadi contoh yang baik pada Arcopodo. Jadi jumlahnya banyak jadinya di sana. Tapi yang jelas kayak proses Sudomolo itu hanya Sudomolo ya, itu bukan ngilangi molo, tapi benar-benar hanya nyudo. Udah lanjut ya? Iya, Pak. Yang menjadi masalah ternyata dengan diruatnya Betari Bibik juga akan menambah keberadaan Betari Tante dan juga menambah keberadaan Betari Bibik dan menjadi ada bermacam-macam Betari Bibik. Masalahnya itu Betari yang berbentuk Drubeksa itu bukan jadi satu, tapi jadi makin banyak karena dalam satu ruatan kadang-kadang mecah jadi dua. Betari Tante balik, tapi ininya malah jadi dua, jadi tiga, dan sebagainya. Jadi makin banyak. Lanjut. Yang menjadi masalah kedua adalah semua dari perwujudan Betari Bibik tersebut mempunyai garis DNA yang sama, yaitu DNA Buto bersifat Drubikso. Drubikso tadi Buto ya. Buto itu bukan nggak bisa lihat loh ya, bukan buta ya. Tapi Buto ya Drubikso atau raseksi ya kalau mungkin tepatnya. Oke lanjut. Sehingga ada banyak lokasi yang ada wujud Betari Bibiknya, baik dalam keadaan wujud yang tertidur ataupun dalam keadaan bangun. Tapi untungnya tuh satu kali tidur itu cukup lama ya. Tapi ya itu setiap kali bangun ya itu jadi malapetaka. Makanya tiap bisa ditandain dengan pergantian zaman itu pasti pas dia bangun itu harus ditidurkan lagi. Oke lanjut. Agar tidak merasa terhukum sendirinya,
Maka di sini tim Pamalayu membuat bentuk monster besar agar Betari Bibik merasa bahwa Betara Teacher masih dihukum juga. Itu hanya untuk mengelabui supaya beliau seolah-olah, oh berarti masa hukumannya Betara Teacher-nya juga belum selesai. Padahal enggak. Karena kalau nggak dibikin seperti itu ya masih beliau langsung akan kembali ke kayangan, jadi malah bikin ribut di sana. Lanjut. Mas, Bentar, ini 47 ya. mau nanya Mas. Apa? Ya. Enggak, maksudnya ini sih maksudnya kayak ya gitulah pokoknya. Ini Mas kayak kan tadi Mas bilang kita bisa ganti, maksudnya mengganti apa ya? Tadi kan Mas bilang kalau misalnya menulis batu terus ditanam di satu tempat terus akhirnya di keluarnya itu akan di salah satu gunung yang sedang erupsi Mas. Nah itu bisa nggak sih Mas buat tujuannya itu buat istilahnya buat mengurangi dampak ke masyarakat gitu, kita mengganti semua yang ada, nggak semua sih, mungkin beberapa bagian dari abu itu jadi dengan flyer kita sendiri gitu Mas. Ide bagus ya Aryo. Kalau tujuannya Hamamayu Hayuning Bawana mungkin satu ketika perlu kita rundingkan itu supaya apa namanya, kalau abu piroklastik atau apa tuh namanya wedus gembel itu sangat panas dan itu berbahaya untuk banyak orang, kan lucu juga kalau misalkan berapa persennya diganti dengan flyer gitu kan. Iya Mas. Makanya juga nggak apa-apa Indra kalau pengen nitip flyer tokonya Indra ya Mas. Iya. Jadi hal tersebut untuk membuktikan bahwa sebenarnya alamiah nggak sih gunung meletus itu gitu loh, iya kan? Yang pertama itu, yang kedua kan untuk membuktikan bahwa apakah Atlantis itu ada nggak sih gitu kan, sekalian itu. Tapi itu memang perlu dirundingkan dengan pihak sana sih Aryo. Jadi mungkin ya nanti deh, mungkin ya tanggal ya, 20 mungkin setelah mungkin Mas tanggal 23 ke sana aja, coba nanti kita rundingkan. Kita coba soal dulu ke sana untuk matur perkara ini ya. Moga-moga diterima ya. Kalau diterima kan itu lebih gampang dong nantinya untuk ini apa, menyerahkan flyernya ke sana gitu loh. Jadi soalnya kalau misalkan batu itu pertama jatuhnya pasti nanti akan ketutupan pasir. Yang kedua kalau jatuh kena kepala orang juga lumayan loh Aryo. Ketinggian gitu. Kalau ditanam tapi ditanamnya nggak di pasir ya Mas? Enggak, jangan ditanam, penting diserahkan ke danyangnya aja. Danyangnya sana nih, kita titipin. Nanti gitu, sampai danyangnya yang bawa ke ini, yang bawa ke gunung mana gitu. Sesuai dengan daerahnya dia gitu, wilayahnya dia. Tapi tetap ini aja, apa namanya, kita harus lapor dulu ya. Kita harus lapor dulu untuk itu. Tanggal 23 aja ntar kita sowan ke sana Aryo. Boleh Mas. Tapi ini ya, apa namanya? Bentar. Tanggal 23 itu kita ngajukan ini dulu, Ding. Ngirim mengajukan diri untuk ngadep. Lah itu nanti setelah diundang baru kita ngadep gitu loh. Bukan tanggal 23 langsung. Itu kerajaan besar Ayo. Kita datang tiba-tiba langsung datang kan nyat gitu, nanti kayak apa sih? Iya, nggak enak juga sebenarnya. Kata krama aja Mas. Sekarang lanjutin Mas. membuktikan sebenarnya alamnya nggak ya gitu aja. Oke. Lumayan Mas. Ya. Lanjut dulu aja ya. Monster itu disebar di banyak pegunungan yang tinggi-tinggi dan di daerah yang sangat rimbun agar keberadaannya tidaklah sering ditemui manusia. Itu lanjut aja. Sudah pernah atau nggak pernah? Kabut pegunungan juga diatur oleh tim Pamalayu untuk menutupi sebagian besar misteri di pegunungan. Saya untuk menutupi makhluk itu gitu, supaya jangan sampai kelihatan, karena tujuan makhluk itu dipertahankan kan supaya ini apa namanya, Betari Bibik tadi supaya tidak merasa ditinggal oleh si Betara Teacher. Lanjut. Hujan dan badai juga diberi timer set atau pengatur waktu agar Betari Bibik merasa sudah mendekati akhir dari masa hukumannya.
Karena apa? Eh, Perjanjinya itu kan paling tidak seharusnya mendekati kalau subuh kan. Hmm. Itu sebenarnya janji itu adalah pada saat ketika dia tidak masuk ke kayangan ke Jagat Langgeng. Jadi salahnya sudah masuk ke Jagat Langgeng, tapi apakah bisa apa enggak? Karena eh, harusnya kan kondisinya seperti itu ya. Ketika terjadi seperti itu, udan salah mongso terus bledek mangampar-ampar itu ketika dia bangun, nah terus ditidurkan lagi. Itu harusnya ternyata cuma memang ditiduri lagi gitu. Oke lanjut. Patung dari Sang Hyang Betari Kanastren juga disebar di tanah Murup agar jangan membuat bencana terlalu besar yang dimulai dari tanah Murup. Maka janganlah kaget kalau semua perang dunia dimulai dari tanah Murup. Dan memang karena di sana itu apa namanya memang kalau melihat dari urutan peristiwa tadi kan memang arahnya ke sana nantinya. Nah, dari setelah ke sana jadi perubahan warna mata kan ada di daerah sana makanya. Lanjut. Demikian juga penggambaran dari Sang Hyang Wening diperbanyak di tanah Murup. Ya, nggak perlu jelasin. Lanjut. Keberadaan patung dari Sang Hyang Wening tersebut dibuat untuk Batari Bibik agar ada tempat memohon karena hanya Sang Hyang Wening yang dapat menolong Batari Bibik. Ya karena yang paling ditakuti oleh dari TV ya Sang Hyang Wening itu, namanya Sang Hyang Wening ditaruh bukan ditaruh ya, namanya dipatungkan di sana supaya itu kan, supaya paling tidak beliau tidak mau membuat heboh wilayah sana gitu. Walaupun kenyataannya tetap aja. Lanjut. Maka kondisi ini juga bisa dijadikan petanda akan ada pengampunan dari Sang Hyang Wening kepada Batari Bibik. 54 salah maaf. Maka dimulai dari adanya patung-patung dari tanah Murup tersebut, secara tidak disadari, mulai banyak orang menjadikan patung tersebut menjadi hiasan yang bagus untuk rumah mereka. Karena itu sebagai pertanda keberadaan Sang Hyang Wening kan. Mungkin tadinya hanya untuk hiasan, tapi untuk nanti mungkin ada gunanya. Tapi gunanya apa saya nggak tahu. Lanjut. Maka kondisi ini juga bisa dijadikan pertanda akan ada pengampunan dari Sang Hyang Wening kepada Batari Bibik. Kemungkinan banget sih ada, karena bagaimanapun juga Sang Hyang itu bukan tipe yang gampang marah. Yang ada itu ya kalau bisa memaafkan gitu. Cuman masalahnya aturan Jagat Langgeng itu bagaimana gitu kan. Dan aturan Jagat Langgeng beliau yang tahu, bukan saya. Lanjut. Maka tradisi ini diadakan di tanah Murup, terutama diletakkan di perkuburan agar mengurangi kesangaran lokasi tersebut jika Batari Bibik datang ke sana. Karena kalau beliau datang ke sana memang tempatnya jadi serem beneran sih. Maka ngurangi kesangaran itu dengan cara ditaruh atau yang dari kanan sampai ke Sang Hyang Wening. Oke lanjut. Tim Pamalayu juga menyirep beberapa Batari Bibik lalu menimbun dengan tanah yang tinggi dan dihiasi agar jangan dirusak dan Batari Bibik tidak bisa keluar. Tujuannya itu, tapi kan kenyataannya malah ada yang berusaha mengeluarkan itu kan. Ya banyak yang masuk bisa nih bisa ngerumasan itu. Lanjut Aryo. Aryo Indra. Sayangnya beberapa tempat justru malah dirusak dan diledakkan sehingga memicu bangunnya Batari Bibik. Maka daerah itu menjadi daerah yang sangat susah majunya karena kemunculan Batari Bibik di sana pasti akan membawa kerusakan di wilayah tersebut. Ya namanya juga Durbekso ya, seperti itu. Kedatangannya pasti hanya bikin morat-marit wilayah itu. Lanjut. Tim Pamalayu juga mendirikan bangunan di tempat Batari Bibik yang lain dan tentu agar beliau senang berada di lokasi itu dan tidak keluar. Maka disediakan harta dan emas berlian di sana. Maka jika ada yang mengeluarkan emas berlian dari lokasi itu akan membuat keluarnya Batari Bibik dan akan membuat malapetaka bagi alam raya.
Ya tapi kalau yang terjadinya malapetaka di sana ya mbok ben gitu. Yang penting nggak di sini gitu ya. Oke, lanjut. Tim Pemalayu juga membuatkan kuil di mana Betari Bibik diletakkan di bawahnya. Jadi jika bangunan ini dirusak, maka Betari Bibik akan keluar. Makanya batunya gede-gede dan dibikinnya memang sengaja nggak selesai sih. Jadi memang untuk penjelasan itunya nanti di episode 160-an sekian, tapi ntar deh itu. Lanjut aja. Tapi Betari Bibik ini mengherankan ya, Mas. Iya. Iya, nggak sangat mengherankan aja. Main ngomong aja, Mas. Oke, lanjut. Situs di daerah Turuk juga dibuat oleh tim Pemalayu untuk mengurangi kesangaran dari arthropoda. Ya cuman kalau ditanya Turuk itu di mana aku nggak tahu ya. Cuman kalau nama yang mendekati aku kayaknya nggak ada. Tapi kalau di cerita yang kita punya seperti itu gitu. Tapi nama itu ada di mana nggak tahu ya. Sampai sekarang aku belum tahu nama itu di mana. Mungkin Arya tahu di mana. Enggak. Nggak tahu. Monggo. Sehingga di daerah Turuk tidak akan paham apa gunanya situs bersejarah di sana. Hal itu memang bukan bangsa atau leluhur mereka yang membuatnya. Ya memang karena bukan mereka yang bikin, maka mereka nggak tahu itu fungsinya untuk apa gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, mereka juga tidak bisa membaca tulisan di sana. Kalau merasa bisa, pasti juga cuma kira-kira dan susah dibuktikan kebenarannya. Karena beberapa mantra di sana bersifat sirap berganda untuk mendudukkan sang bibik. Sirap Gonondo ya, menidurkan si dari TV itu. Jadi ada mantra yang ditulis di sana tuh. Kalau masyarakat di sana nggak akan bisa baca karena memang bukan mereka yang bikin gitu. Bukan mereka yang bikin karena orang Pamalayu dia harusnya bisa baca orang sini, bukan orang sana. Walaupun posisinya ada di sana, tapi yang bisa baca harusnya orang sini. Lanjut. Bukti paling nyata adalah ketidakmampuan mereka mengendalikan alam. Dan masyarakat bangsa Turuk beranggapan bahwa alam itu di luar kuasa manusia. Itu hak mereka untuk mengatakan seperti itu. Tapi kan kalau bisa ya baiknya nggak begitu gitu kan. Alam itu harusnya terkendali oleh manusia. Karena manusia diciptakan untuk memayu hayuning bawon, artinya untuk mengendalikan semuanya kan. Bukan kemudian hanya menerima keadaan. Lanjut. 65 ya? Selain itu sangat terlihat ajaran di daerah bangsa Turuk juga bukan ajaran asli dari tempat tersebut. Bukan karena hilangnya kemampuan mempelajari ajaran leluhurnya, tapi yang sebenarnya karena yang membuat bukan leluhurnya melainkan tim Pamalayu. Ya. Kalau yang bikin mereka pasti mereka bisa baca gitu aja. Kalau mereka yang bikin pasti mereka juga ngerti. Jadi tidak perlu pakai penelitian, harusnya sudah ngerti ini di sini gitu. Tinggal tunjuk, gali pasti ketemu gitu. Bukan perkiraan, pakai peralatan dan sebagainya itu berarti dia belum tahu. Lanjut. Tim Pamalayu juga membangun legenda untuk mengingatkan keberadaan Betari Bibik di tanah Murub dengan legenda penyihir. Dan wajahnya pasti mengerikan dan bentuk pakaiannya seperti itu gitu. Oke, lanjut. Oh iya, Mas. Disclaimer 66. Oh, 6. Oke. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun angin atau tim Yahar tadi. Alasannya apa sudah kita sebut berkali-kali. Jadi gitu aja. Oke, Arya. Ya, Mas. Ini dari Bekasi. Cek.
ketulusan hati kamu, dengan kebanggaan jiwa kami, mengubah dunia menjadi indah dengan karya yang berkualitas, dengan api semangat yang membara dan keberanian terus muda, membikin karya yang berbudaya, mengubah dunia lebih berwarna. Dengan ketulusan dan kesungguhan yang tumbuh terbina dari jiwa dan raga, bersama-sama dan terus menerus menciptakan sebuah mahakarya. Weh, oke. Bagus, Mas. Oke, aku mau ini, Mas. Biasa bertanya. Oh iya, Mas, kan berhubungan dengan tadi, pertanyaan tadi. Kalau Argo Dahono KW itu danjangnya siapa, Mas? Terus apalagi yang mau ditanyain? Kenapa? KW kan nggak ya satu jagat KW. Enggak, Mas. Kenapa? Kan kalau KW berarti yang ini juga danjangnya juga danjang KW gitu kan. Kalau Argo Dahono yang benar harusnya Kisah Pujaga. Nah, Tapi kalau kan, Argo Dahono KW, kalau Argo Dahono itu kan kayak juga nama kayangan kali, kayangan Tersilopi atau Argo Dahono itu kayangannya Bloro Bromo. Dan kalau ini ya apa namanya yang kita tahu, kalau yang kita mengerti ya, jadi orang lain boleh beda. Itu kerajaan Mataram pertama itu kan rajanya Panembahan Senopati itu titisnya Bloro Bromo harusnya kan. Makanya kan ada titian Angsa, makanya harusnya di daerah bekas kerajaannya beliau itu ada daerah tempatnya si Angsa itu gitu, ada Sasono tempatnya Angsa ya, si Angsasono itu, si Angsana itu harusnya ada, itu berarti nggak akan jauh dari keratonnya Panembahan Senopati gitu kan. Dan beliau dulu punya haji apa namanya itu Condopiro, jadi anak kecil yang waktu itu kemudian diberi nama Ronggojati itu kan waktu itu karena Panembahan Senopati nggak bisa mengendalikan, maka dikembalikan ke Keraton Kidul, dijemput oleh Temenggung Surunggono kan. Temenggung Surunggono pada saat akan memboyong pulang, maka orang di sana kan kemudian ini loh apa namanya memberi nama wilayah itu dengan nama Boyong kan. Boyong yang di Boyong. Pinongko itu. Ya si Condopiro itu di Boyong Pinongko. Jadi mungkin yang paling gampang Aryo, karena salah satu temenggungnya sana itu adalah Temenggung Surenggono dan beliau pernah datang di daerah Boyong Pinongko itu, makanya atau kalau bahasa sekarang mungkin masalahnya kalau zaman dulu nulis G itu J sih ya, jadi mungkin jadi Boyong kalau ditulisnya pakai J jadi Boyong gitu kan. Iya benar. Boyong gitu. Kita Temenggung Surunggono di situ, mungkin itu lebih dekat sama tempat kita Aryo. Iya untuk benar. membicara supaya dimintakan jadwal kita ngadep ke sana untuk itu tadi masalah pergantian piroklastik menjadi fire tadi gimana gitu. Oh tapi Mas, tapi kondisi sekarang itu kan Argo Dahono yang asli itu kan masih tertidur ya Mas ya? Masih bubuk. Masih udah itu. Masih bubuk, iya. Saya nanya itu aja. Biar nggak bingung menyanders Mas. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Tapi kecerdikan dari Betari Bibik justru membalik keadaan. Maka yang dituduh sebagai penyihir malah mereka yang tahu lalu laku kasampurnan. Nah,
atas hal tersebut, maka itu tim Pamalayu membuat garis Rose Line. Garis lain itu dibikin di wilayah Tanah Murub sana untuk membatasi supaya daerah yang masih memegang tradisi lama tidak bisa dilihat oleh masyarakat sekarang. Di mana posisinya nggak tahu aku, tapi ada di sana katanya. Gitu. Lanjut. Rose Line adalah daerah yang dibatasi oleh Bunga. Taman Bunga Mawar untuk menutup wilayah peradaban maju terhadap peradaban Kalabendu di Tanah Murub. Ya, tandanya ada beberapa mawar ya, dan mawarnya itu harusnya bukan mawar Eropa itu yang dipakai untuk nandain. Nah, tapi kalau orang kan sekarang nggak tahu di mana posisinya bunga-bunga itu gitu. Tapi masih ada sampai dengan hari ini masih ada. Lanjut. Dipilihnya perlambang rose atau mawar karena petanda batas waktu adalah dengan muncul bunga mawar yang mekar di angkasa. Maka meskipun di Tanah Murub ada bunga tulip, bunga lili, dan sebagainya, yang dipilih tetap bunga mawar sebagai garis batas. Tapi tanda batasnya itu bukan ditandai dengan bunga mawar Eropa ya, justru bunga mawar Jawa, tetap bunga mawar Jawa yang dipakai. Ya, lanjut. Salah satu posisi dari Betari Bibik saat berubah menjadi Betari Tante juga digambarkan dalam cerita Putri Salju, dan di sini sangat jelas apa yang diincar oleh Betari Bibik. Jadi itu ada dua orang yang dipikir oleh banyak orang tuh beda ini, tapi sebenarnya satu orang itu. Itu yang satunya setelah berubah, dan satunya sebelum berubah gitu. Oke, lanjut. Di sini juga digambarkan keberadaan Betari Tante dan Betari Bibik yang sebenarnya sosok yang sama dan jelas apa yang diincar. Yang jelas kan tujuannya adalah bagaimana supaya dia dijemput oleh yang punya wahyu nantinya kan. Tapi yang punya wahyu ngerti kalau dia akan dijebak seharusnya. Tapi dalam cerita itu enggak loh, dibikin seolah nggak tahu. Oke, lanjut. Judul. Itu dua. Cerita Putri Salju juga sangat jelas kaca paesan yang merupakan pusaka dari Sang Hyang Betara Wisnu digunakan oleh si penyihir. Ini artinya Betari Bibik mengincar kaca paesan dari Sang Hyang Betara Wisnu. Sang Hyang Betara Wisnu punya kaca paesan yang bisa dipakai untuk melihat apa aja dan di mana aja gitu. Itu khusus punyanya Betara Wisnu. Betara Wisnu pusakanya kan ada banyak. Salah satunya itu. Dan itu bisa untuk melihat kejauhan dan sebagainya, untuk melihat orang habis ngomong apa, ngaku, nggak ngaku dan sebagainya pakai itu. Jadi nggak bisa dibohongin beliau karena punya itu. Oh, berarti mirip sama ceritanya juga Mas, bisa melihat siapa perempuan tercantik di jagat raya gitu. Iya, jadi kan itu artinya kan sana ngincer loh, gitu kan. Jadi jangan sampai jatuh ke tangannya dia gitu kan. Itu kan peringatan dari tim Pamalayu. Dan cerita itu bertahan sampai dengan hari ini gitu. Oke, lanjut. Dalam cerita juga digambarkan bahwa akan ada jebakan kepada Satria Piningit supaya dia membangunkan dan memperistri putri yang tidur abadi. Padahal yang tidur abadi bukan dia yang dibangunkan seharusnya, tapi cerita itu kan untuk mengalihkan supaya yang dibangunkan supaya itu gitu. Padahal harusnya bukan itu. Karena memang ada jangkanya, jangan nggak seperti itu gitu. Tapi ya nggak perlu dibuka di sini cerita lengkapnya. Oke, lanjut aja. Sehingga seharusnya disadari siapakah yang saat ini terlihat sedang tidur dan belum menikah, dan gambarnya dikenal di seluruh dunia dan dianggap orang suci, tapi Bulek akan ketahuan ciri-cirinya, terutama kalau matanya nanti sudah terbuka. Nah, itu siapa nggak tahu ya, tapi yang jelas ada di sana gitu. Lanjut. Mungkin kayak gini Mas. Semoga. Enggak sih. Kurang gas hujannya. Oh iya, iya. Hujannya. Monggo. Selain itu, sangat terlihat bahwa sang putri diikuti oleh beberapa kurcaci yang berbadan kecil dan berwajah tua. Karena kalau dalam urutan kayangan Sang Hyang itu wujudnya makin kecil begitu, tapi wajahnya tidak tua ya, wajahnya makin muda, makin lucu, bukan
bukan makin tua. Karena itu jadi kurcaci yang wajahnya makin tua itu pasti bukan dari poros Sanghyang. Karena Sanghyang nggak seperti itu. Bahkan Hapsara Hapsari aja tidak berwajah tua ya. Hapsara Hapsari terus Widodara Widodari ke atas itu nggak ada yang wajahnya tua. Oke Mas. Eh, kalau tadi kan kalau misalnya kisah Pujagat KW ini Mas, kisah Pujagat yang KW, yang menjaga gunung yang KW, itu kira-kira, saya menurut Mas mau nggak ya Mas, maksudnya untuk bijak-bijak tadi? Apa kita lihat besok minggu depan maksudnya? Sementara kita tanggal 23 itu menyerahkan surat dulu untuk ini apa namanya untuk kita coba diizinkan masuk ke wilayah mereka dulu. Kalau setelah itu baru kita matur untuk masalah ini gitu kan, biar nanti yang punya kerajaan yang memerintahkan, jadi bukan kita yang minta tolong ke beliau langsung gitu, karena wewenang kita apa sih kalau ini ya. Kalau aku menangnya hahihi Mas. Sama lupa tiap lain. cuman ini aja, cuman dongeng di sini gitu, menangku bukan yang lain, bukan yang lebih besar gitu. Oke, lanjut. Kita menjawab tanggung. Apa lagi Arya? Mau nanya lagi? Kasih itu aja sih Mas. Oh, iya. Nanti lagi lah. Ya. Oke. Karena makhluk kecil di dalamnya lembut yang menempati hutan hanya ada satu jenis, yaitu bangsa Casper. Kalau bangsa Tuyul dan sebagainya memang wajahnya tua, nggak ada yang wajahnya muda. Tapi kalau Sanghyang nggak ada yang wajahnya, penggambaran sangat jelas bahwa itu wajahnya siapa gitu loh, wajah tua. Tapi kalau bangsa Casper tuh harusnya mulutnya nggak begini ya, tapi dia kalau ngomongnya arah bukanya gini, bukan kayak kita mulutnya kan gini. Tegak lurus dengan kita. Oke, lanjut. Vertikal. Iya, mulutnya vertikal. Memang bangsa lembut yang satu ini bisa ditaklukkan manusia dan bisa nurut dengan manusia. Tapi manusia juga harus sadar akan derajatnya. Maka jangan sampai makhluk rendah mengadakan perjanjian dengan manusia. Yang ada mereka harus nurut pada manusia. Jadi sangat bodoh sekali kalau kita mengadakan perjanjian dengan mereka ya. Kayak kita mau pelihara kambing terus kambingnya mengadakan perjanjian sama kita, itu kan nggak ini banget ya. Kalau hewan mau kita pelihara, itu ya hewan itu harus nurut, mau kita tendang, kayak mau kita kasih makan, mau kita sayang-sayang atau apa, dia nggak berhak untuk kamu boleh pelihara aku tapi gini nggak gitu, nggak ini. Jadi kita apalagi mereka. Apalagi ngajak pulang ke tempatnya. Tapi kalau ada orang yang pengen berunding tuh ya monggo, tapi kalau kita nggak gitu ya, Aryo ya. Iya makanya. Oke, lanjut. Sedangkan para kurcaci di cerita tersebut justru meminta agar Putri Salju membantu menata rumah, membersihkan dan memasak. Artinya Putri Salju bisa disuruh kurcaci. Jadi beda dengan di tempat kita, kalau makhluk seperti itu tuh harusnya malah yang disuruh-suruh, bukan yang nyuruh-nyuruh gitu. Dan bentuk wujud yang tua seperti itu, untuk kurcaci seperti itu berarti kan jelas itu bukan dari kalangan Sanghyang, bukan dari kalangan Sanghyang. Dan kalau disuruh dari yang nyuruh Sanghyang ke kita ya nggak apa-apa, atau dan yang nyuruh malah nggak apa-apa, juga nggak apa-apa karena itu orang tua. Tapi kalau ini kan siapa gitu. Tapi kalau ada yang mau disuruh ya nggak apa-apa kalau kita ogah. Lanjut. Namun dari Putri Salju juga menunjukkan keberadaan posisi Betari Bibik yang terakhir. Itu terusin dulu, nanti lanjut dulu. Salah satu wilayah yang salah satu wilayah yang keseluruhan benua bersalju cuma ada di Antartika. Untuk mengurangi panas yang beliau bawa, maka beliau harus ditaruh di tempat yang sangat dingin gitu. Dan itu ada di sana. Makanya ada bangunan bentuknya kayak gimana itu, segitiga apaan gitu yang kayak di itu. Oh ya. Jajar genjang gimana? Mungkin namanya jajar genjang gitu. Jajar genjang. Itu dasarnya 4 itu ya. Nggak tahu. Ada di sana untuk taruh beliau.
apa namanya, tabung. Nggak tahu sih. Gini Aryo, ini kan ini Pokoknya nggak tahu, Mas. nggak tahu pokoknya ya. Oke lanjut. Itu bentuknya ada itu. Tim Pamalayu memang memindahkan salah satu betari bibik yang tertidur di daerah yang sangat susah dijangkau ke peradaban kala Bendu, dan agar tidak memperparah saat ganti zaman dari kala Bendu ke kala Subo, maka dari utara dipindahkan ke selatan lalu ditutupi watu tumpuk yang sangat tinggi. Itu ada di sana dan terserah orang mau ngomong alamnya apa enggak. Tapi dalam sejarah Pamalayu itu harusnya ada ya. Tapi kalau orang nggak ngerti apa namanya, ke Pamalayu tidak melakukan itu ya terserah. Tapi bagi kita Pamalayu yang melakukan itu gitu. Dan di bawahnya itu ada sesuatu yang disembunyikan, yaitu dari bibit tadi. Lanjut. Maka yang sangat diharapkan agar bangunan tersebut jangan pernah dibuka, bahkan kalau bisa jangan didekati supaya sosok betari bibik tidak bangun. Biar tidur cantik gitu, tidur cantik gitu kata-kata orang zaman sekarang gitu. Jadi jangan dibangunin gitu. Sudah sia-sia ininya apa yang mengeluarkan tenaga untuk menidurkan dengan sirup begonia waktu itu, jangan dibangunin. Ya, lanjut. Apa namanya? Ya. Legenda yang merupakan peringatan dari dari tim Pamalayu juga menjelaskan keberadaan pusaka dan hewan yang dekat dengan betari bibik. Itu ada dalam cerita yang di Tanah Muruk sana sih. Tapi kalau di sini mungkin nggak ada cerita itu. Ya, lanjut. Pada dasarnya, kedua pusaka ini memang ada. Dan jangan sampai digunakan oleh betari bibik karena yang bertugas menyapu Arcopodo nantinya bukan betari bibik. Dan topi yang bisa membuat beliau terbangun juga disembunyikan di utara oleh tim Pamalayu. Lanjut dulu aja. 85 ya. Ya, Maka disadari apa tidak topi batari bibik menjadi tanda untuk larangan jangan dilewati. karena memang itu jangan ditemukan seharusnya kan. Makanya entah gimana itu menjadi tanda untuk jangan diterobos gitu kan. Oke, lanjut. Benda berbahaya tersebut disembunyikan di bawah bintang Polaris. Maksudnya bukan di bintangnya ya, tapi tepat di bawah itu yang masih di atas. Lanjut. Itu artinya Sanghyang Kartika ya. Secara pribadi mengawasi posisi benda tersebut. Ya, saya Betara Kartika mengawasi terus, makanya ada satu bintang yang posisinya nggak pernah berubah karena itu harus mengawasi posisi keberadaan pusakanya dari bibit tadi. Lanjut. Sandi pengawasan dari Sanghyang Kartika ditunjukkan oleh suatu permainan yang biasa dimainkan anak-anak sampai remaja. Maka bentuk biji permainannya juga mirip topi dari betari bibik. Cuman kalau anak zaman sekarang mungkin udah nggak tahu kali ya. Kalau di zamanku lah itu masih ini. Masih Aku ada nyari permainan. fotonya susah, Mas. Masa gampang ya foto itu ya? Susah. Namanya apa? Ludo ya? Bukan. Bukan apa sih? Halma. Iya, Halma. Iya, Halma. Aku nyarinya tuh sampai research dulu, Mas, sampai ke wiki. Susah itu nyarinya sekarang. Kalau dulu gampang. Dulu banyak. Sekarang udah nggak musim. Oke, lanjut. 90 89. 89. Maka seharusnya ada wilayah yang tidak bisa dilihat di sana. Jangan masalahnya kan peradaban sekarang ini merasa ngerti semuanya kan. Jadi tapi sebenarnya ada wilayah di utara sana yang tidak bisa dimasuki oleh peradaban maju, bahkan Amerika dan Rusia pun tidak akan menemukan lokasi itu walaupun mereka dengan teknologi apapun karena kurang menyan judulnya. Oke, lanjut. Namun menjelang bangunnya betari bibik, terlihat jelas masyarakat dunia menyiapkan topinya ada di mana-mana. Dan itu sebagai tanda supaya jangan dilewati gitu kan. Oke, lanjut. Dan topi itu selalu berdekatan dengan sapu lidi yang dalam bahasa Jawa disebut sapu sodo. Kan sapu itu biasanya digambarkan sebagai ini toh yang
apa Nimbus 2000 atau apa tuh namanya Aryo ya, yang dipakai untuk kendaraan. Iya itu 2000 aku nggak tahu. Pokoknya itu. selalu pas posisinya antara sapu dan topinya dia itu pasti nggak akan jauh gitu loh. Iya. Ada tanda-tanda zaman yang sudah ya. Oke lanjut. Terus filmnya viral mas. Naik lagi sekarang. Nah, tapi ini loh yang lucunya itu kan antara topi dan sapu itu kenapa mendekat terus gitu loh. Ya enggak? Iya betul. Dan sampai saat Enggak, ini ya. sampai dengan hari ini loh. 92 ya? Belum. Dan penggunaan sapu itu juga terkadang sangat berbahaya karena digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Nomor berapa itu tadi? 92 92. mas. 92. Oh iya iya, aku lihat nomornya. Nggak perlu di ini. Lanjut aja. Jadi disadari apa tidak, topi Batari Big Big sudah mulai mengatur jalanan yang digunakan oleh manusia dan sandi alam seperti ini sudah sangat mendunia. Entah itu apa ya namanya ya, kalau orang mau membaca tanda-tanda zaman apa enggak ya, tapi kenyataannya kan topi ini sekarang ini ada di semua jalan ya. Ya bukan semua jalan ya, tapi kalau ada jalan yang diperbaiki atau jalan yang ini apa ya, untuk ngatur jalan gitu loh, untuk ngatur orang lewat, untuk ngatur orang jalan, salah satunya itu pakai topinya itu, dan itu makin lama makin banyak. Dan biasanya kalau ada orang mau bersih jalan itu juga topinya itu juga ada, walaupun nggak dipakai di atas tapi taruhnya di bawah memang. Harusnya aku pakai yang di topi di atas ya mas, cari dulu nih mas. itu di Mandologiri tertulis jelas ya, itu masalahnya seperti ini, cuman Mandologiri versi ARC itu. Kalau versi luar ARC nggak tahu saya. Oke lanjut. Sebentar mas. Ini ada gambar penting yang harus dilihat. Apa itu? Udah itu aja mas. 94 ya? Hah? Iya iya. 94. Padahal ada sangat banyak model pembatas jalan saya model topinya Batari Big Big. Ya modelnya ada banyak ya, ada model yang bentuknya lurus, apa namanya kayak tabung gitu, apa namanya kayak seperti yang Pipa. kayak pipa ya, kayak pipa, warnanya juga warna itu, terus bawahnya kotak itu, atau ada kayak pembatas jalan yang ini kan, yang digambarkan di sebelah kiri ini, sebelah kiri Ini juga ada. tabung. Ya, kan? Yang kanan yang tabung. Tapi biasanya untuk yang sifatnya tidak permanen itu biasanya menggunakannya topinya dari bibi kan, bukan yang tabung gitu kan, yang ada di mana-mana gitu, ya enggak? Yang cuma sementara doang. Dan itu sifatnya enggak terus-terusan, yang sifatnya temporary gitu loh. Kalau yang sifatnya agak lama biasanya pakai tanda yang ini ya, pakai tanda yang seperti itu. Tapi yang temporary seperti itu, artinya yang dipakai benar-benar untuk ngatur jalan temporary itu yang itu gitu. Jadi kan, dan itu biasanya nggak jauh sama sapu gitu, nggak jauh sama sapu Nimbus 2000 tadi gitu. Aryo ini aja minta disclaimer dulu tuh. Ya padahal aku nunggu sampai 99. Ya udah nggak apa-apa. Ayo, tolong mas cari dulu. Oke, ini Atlantis Research Center saat ini tidak kerjasama lagi dengan akun Kota Angin atau tim Yar tadi, karena ada tindakan yang tidak pantas yang dilakukan oleh tim Yar tadi. Oke, lanjut. Sebentar mas, nyari disclaimer awal-awal. Ini aku rindu. Ini yang pertama ya? Iya. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya. Oke, gitu aja. Baru jangan ya waktu itu ya. Belum ojo percaya ya. Belum ya, jangan. Iya. Oh iya, kita tambahin. Apa namanya, pertanda seperti itu ya, pertanda seperti itu tuh orang boleh sih mengabaikan gitu, boleh nggak dianggap gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita sebagai
apa tadi di ARC itu menganggap itu hal yang sangat penting banget untuk diperhatikan karena alam itu bekerja pasti sudah ngasih petunjuk dulu bahwa akan ada sesuatu apa biasanya udah ngasih tahu dulu dan tanda ini sudah sangat kuat sekali gitu loh. Makin lama makin ada di banyak negara dan warnanya juga orange gitu kan. Mas. Orange putih. Iya makanya. Mas. Mau nanya, Mas. Ini aku tuh sama Indra baru beli cerutu. Kebanyakan, Mas. Boleh nggak ya, Mas, bukan disumbangkan, diserahkan kepada Dangyang Argodahono yang beneran supaya segera bangun. Segera ngudut gitu ya. Iya, segera segera ngudut gitu. Oke, nanti kita lapor setelah itu. Jadi pokoknya kita ini dulu lewati itu dulu. Apa masuk ke Temenggung Surenggono dulu, baru nanti tunggu jawaban dari beliau ya. Sekarang ya ngadepnya ya. Nah, Mas? Ngadepnya bareng ya. Iya. Dipersiapkan. Oke. Ya. Soalnya bajunya baru, Mas. Mau sombong aja. Bajuku juga baru. Ada yang nanya, Mas, maaf. Kenapa topi ulang tahun juga begitu, Mas? Aku malah nggak tahu ya, ulang tahun seperti itu apa enggak. Aku nggak pernah ulang tahun pakai topi seperti itu soalnya. Kan kalau ada seperti itu apa enggak ya nggak tahu ya. Tapi kan topi yang seperti itu nggak dekat sama sapu kan? Nggak dekat sama Nimbus 2000 kan? Tapi Mas, abis itu disapu Mas tempatnya. Pasti kotor kalau anak-anak. Sapu itu beda sapunya. Tapi Mas, ini ada yang nanya juga. Pertanyaan apa warnanya identiknya putih oranye. Harusnya putih oranye ya, bukan putih merah ya. Ini putih orange karena orang itu kalau malu atau apa itu biasanya wajahnya agak mengorange sedikit, bukan merah sih harusnya. Ya pokoknya gitu deh. Itu anunya ya wujudnya Buto tuh begitu kalau ini wajahnya lagi marah wajahnya orange, kalau orang mungkin agak merah deh. Iya, Mas. Kalau Arya, kalau tapi ulang tahun itu kan nggak biasanya muter di sininya juga nggak ada kan, ini bukan kotak itu loh. Ini kan gini terus ininya bukan kotak gitu. Oh, bukan nggak ada ininya ya. Apa sih yang Pfizer tuh? Cuma gini doang kan. Oh iya, nggak kerucut dong. Dan yang kerucut doang, tapi kalau nggak salah itu malahan beda itu Arya. Iya. Ini kayaknya aku cuma pengen meluruskan, Mas. Ada yang nanya kenapa tahun baru pakai trompet tuh kayaknya apa nanti ya di sini ya? Setelah di akhir ini ya? Ya kalau pakai trompet kan supaya rame-rame aja ya. Tapi ini itu kan nanti di akhir, Mas. Nanti di akhir ada. Saat akhir. Terakhir aja ya, udah nanti aja. Ini lanjut. Ini benar. 95 ya? Iya. Padahal model seperti gambar tersebut juga bisa digunakan untuk pembatas jalan dan akan lebih menutup daripada topinya Betari Bibi. Ya kalau itu benar-benar untuk blokir jalan bisa, tapi kalau topi tadi kan sebenarnya masih bisa dilewatin ya. Kalau ini kan jalan kaki pun susah itu harus lewat atasnya gitu. Ini lanjut. Terus banyak yang diisi air, Mas. Jadi biar berat. Supaya susah digeser kan? Iya. Jadi pilihan itu ada banyak, tapi pilihan justru mayoritas adalah topinya Betari Bibik dan selalu berdekatan dengan sapu sodo. Ya, jadi yang paling dekat sama sapu sodo selalu yang itu ya, yang selalu dekat dengan Nimbus 2000 katanya. Selalu yang topinya Betari Bibik sih harusnya. Dan bawahnya pasti segi 4 gitu loh biasanya, bukan bundar, segi 4. Nah, di cerita kuno juga begitu kan, topinya itu kok bawahnya segi 4 loh, bukan bulat, itu bukan bundar. Agak tajam. Karena karena nggak, dulu kan salah satu kesalahannya adalah mempermainkan dari Sanghyang Tirtawisesa atau Sanghyang Tirtawisesa yang pada dasar mengikuti bentuk dari Sanghyang Manon. Jadi ketika menggunakan topi maka topinya dasarnya bukan dasar yang berbentuk lingkaran lagi, bentuknya bentuk yang kotak yang dipakai karena supaya tidak
ini tidak bersinggungan lagi dengan sang yang Delta Wisesa atau sang yang Ogroposti dan sebagainya. Alasannya itu sih. Oke, Mas. Oke. 97. Ya. Cerita yang sama juga terjadi pada cerita anak-anak yang lain, di mana ada seorang putri yang dibantu tikus dan ada penyihir juga dalam cerita itu. Padahal di sini jelas loh di Tantra Pagelaran itu putri yang bisa mengendalikan tikus atau yang dibantu tikus itu ada loh di situ di Tantra Pagelaran, dan itu adalah salah satu perwujudan dari itu gitu. Cuman aku nggak mau ngomong apa, tapi cerita itu akan cocok dengan cerita Putri Salju di atas sih. Lanjut. Padahal tikus dan serangga adalah salah satu jenis hewan yang digunakan menyerang Kadipaten Pesisir pada zaman Mahaprabu Kandiawan. Mahaprabu Kandiawan itu ada di zaman Koloterto ya, kalau ada yang menanyakan itu ada di zaman Koloterto, dan nama kerajaannya Purwocarito. Sesuai dengan kita ya, tukang cerita gitu. Kerajaannya Purwocarito. Oke, lanjut. Maka masih ada satu pusaka dari Batari Bibik dan Bulek yang masih belum diketahui posisinya. Dan tim Pemalayu memperingatkan hal ini menjadi legenda cerita yang seolah-olah cuma dongeng saja. Benda itu walaupun bentuknya nggak bermutu seperti itu, tapi itu bahaya gitu kan. Dan itu sekarang lagi disembunyikan oleh Batari Bibik di mana kita belum tahu, dan itu nanti pasti akan diambil, dan yang membantu mengambilkan ya kelompok tikus tadi gitu. Dan tikus itu sudah dijelaskan pada saat ini ya, di cerita yang apa ya, yang tentang Putut Jantoko itu kan. 1, 2 sebelum ini, Mas. 2, 3 sebelum ini. 14 berapa ya? Ini 148 ya, 146 ya kalau nggak salah ya. 4645. Itu disebut. Nanti juga akan ada lagi cerita itu di berapa ya? 154 kalau nggak 155 atau dua-duanya gitu loh, lupa aku. Ya lanjut. Banyak, Mas. Supaya Batari Bibik tidak dapat menggunakan maka memang kedua pusaka itu dipisahkan di tempat yang berjauhan, maka yang ada cuma satu sepatu saja. Jadi supaya tidak jadi sepasang, karena itu ditaruh di tempat yang berjauhan. Jawanya pasti ya Lor Kidul gitu kan, atau Wetan Kulon. Tapi Wetan Kulon nggak mungkin sih, pasti Lor Kidul sih, karena nenek moyang kita sering ngomongnya ngalor ngidul, itu bukan ngidul, bukan ngetan ngulon. Oke, lanjut. Maka seharusnya bisa disadari bahwa siapa pangeran yang akan membangunkan sang putri Bulek. Yang pasti yang mengerahkan tikus itu adalah Putut Jantoko ya. Di pangerannya pasti itu gitu. Dan ini cerita ini berubah menjadi seolah-olah dia baik gitu kan. Tapi dalam Mandologiri cerita ini ada dan mirip banget, tapi ceritanya agak bedanya di situ gitu loh. Oke, lanjut. Jadi seperti gambar inilah kira-kira penggambaran dari pangeran yang ditunggu sang putri Bulek. Itu mungkin kayak ini ya, yang niup trompet yang dihamelin gitu. Penggambarannya paling jelas di situ, karena diikuti tikus kan itu tuh yang satu-satunya orang yang diikuti tikus waktu meniup trompet. Lanjut. Tahu ceritanya. Maka juga harus disadari siapa yang kalau meniup sesuatu akan terjadi bencana alam. Jadi kalau nenek moyang kalau leluhur atau yang benar-benar luhur atau dari Gangyang sampai Sangyang ke atas itu seharusnya kan kalau meniup sesuatu itu yang muncul adalah ketentraman, kedamaian, dan sesuatu hal yang indah itu loh, bukan suatu bencana. Iya, nggak tahu kalau ada yang lebih memilih yang kalau meniup mengeluarkan bencana ya, tapi kalau aku kok nggak cenderung yang seperti itu sih dalam yang kita maksudnya. Oke, lanjut. Karena Gusti tidak akan pernah mengutus siapapun untuk meniup suatu yang menyebabkan hancurnya Triloka Bawana. Karena sebagai sang yang kawitan itu kan yang menjadi dasar penyusunan seluruh kehidupan, seluruh makhluk hidup. Artinya kalau beliau menghancurkan semuanya itu sama aja menghukum dirinya sendiri kan.
Ini pastinya begitu seharusnya. Jadi beliau tidak akan merusak apa yang sudah diatur. Bukan berarti dia nggak berani ya, tapi ya beliau punya wewenang semuanya. Iya, tapi beliau lebih lebih senang kalau beliau dipakai untuk membentuk sesuatu yang lebih indah, bukan sesuatu yang berantakan, bukan sesuatu yang berantakan. Jelas. Oke, Yang lanjut. YouTube kayak gini ya, Mas? Fluid, sempitan. Fluid di utara. Lanjut. Jadi Oke. tim Pamali sudah melakukan tugasnya dengan benar dan membuat mitos terutama cerita rakyat untuk agar anak-anak tidak dirubah-rubah ceritanya. Jadi cerita rakyat yang dibikin oleh Pamalayu itu agar tidak dirubah-rubah, karena kalau ditulis dalam bentuk jongko atau serat-serat kuno itu pasti nanti di generasi kesekian yang pengen sok kreasi baru akan mengkreasikan sehingga menjadi cerita yang aneh-aneh gitu, sehingga akhirnya inti masalahnya jadi hilang. Makanya beliau tim Pamali membuat satu cerita seperti itu sekalian untuk memperingatkan ini hati-hati loh, ada sesuatu yang seperti ini gitu kan. Cuman masalahnya kan ketika orang memahaminya justru itu ada cerita yang bagus gitu. Padahal ada cerita bahaya yang disembunyikan di sana, tapi orang mengertinya itu cerita yang indah gitu. Oke, lanjut. Terakhir. Ayo, semangat, Ra. Nah, bisa yuk. Tan samar waspadeng tinggal tu orso anya keti prong pupu ada kang watu loyo kang tasih nenggat dawuhing hyong otipati lamun us tumurun sabdaning yang Otis sigra pasti. sang yang oti Sigro. sigro tumandanging jurit saketi wuriging sirangin angin nakang manjing ana pamoring sang kertoning joyo kang arsa amengku kamulyaning tribuana. Itu aku bingung kalau ngetik angin-angin selalu muncul A-nya itu loh. Harusnya nggak ada A-nya ya itu seharusnya Aryo. Iya. Angin-angin no itu. Mesti gitu. Aku nggak tahu deh kalau muncul seperti itu. Sudah ngikutin kata teman-teman saya ini dirubah dan tetap aja itu muncul gitu loh. Huruf A itu tetap aja muncul. Gitu. Nah ini semua atau tadi yang 106 kan artinya kita udah tahu semua kan, artinya sudah disampaikan gitu kan ya Rui. Iya, benar. Jadi jangan dipertanyakan lagi, Menyaners, karena emang artinya selalu sama setiap hari, setiap minggu, ya Mas ya. Jadi ini sudah selesai, jadi disclaimer lagi bahwa saat ini Atlantis Research Center tidak bekerja sama lagi dengan akun Apa Angin atau Timia tadi, karena ada lagu yang tidak dilakukan oleh Timia tadi menurut ARC, menurut saya terutama, yaitu Siraman. Menurut saya juga loh, Mas. Mas jangan sendiri-sendiri loh. Itu Siraman terutama dari perempuan ya. Itu enggak banget, kita enggak banget melakukan hal seperti itu. Oke Arya, lanjut. Oke. Ini ada dari Bekasi juga, dari Menyaners Bekasi juga, dia bikin kompilasi Mas, yang kemarin itu. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ojo percaya sampunan ampun kita terus Ojo percaya iki mung cerita. Ojo Ngeyelo wae. ngeyelo wae. Ojo percaya.
Saestu aja. Yo ojo percaya. Ya jangan. Ya doain. Ingat, gunakan brainlisis bukan analisis mambu mana. Salam menyan. Oke. Menyaners ditunggu loh disclaimer berikutnya karena memang saya menunggu jangan sama Ojonya supaya semakin banyak. Ojo. Kalau bisa, kalau ada yang bisa berbahasa lain, mau pakai bahasa Rusia. tanah muruk nggak apa-apa loh. Iya. Oh ya, minggu depan naratornya Mas ini ya, apa Mas Ansor ya? Iya. Kita nggak ada niat buruk sama sekali Mas Ansor, jadi jangan takut Mas. Enggak bener Mas, nggak ada, kita tidak ada niat apapun. Jujur, saya jujur. Oke. Aku coba lihat dulu ya Mas pertanyaannya, siapa tahu ada yang bisa terjawab. Iya Mas, mungkin ada yang nanya. Ini si Betari Bibik ini nantinya itu setelah kalau bendu ini akan masih ada berarti Mas atau gimana? Itu tergantung dari sang yang wening sih. Seharusnya tapi kalau dia sudah masuk jagat kelanggengan itu gimana ya Aryo, namanya sudah masuk jagat kelanggengan ya wujud abadinya itu gitu kan. Iya, dan masalahnya kan diampuni apa enggak dia sendiri. Nah, kenapa masuk sana tuh waktu itu? Iya, dan dihukum ke masuk. Dan para sangyang ini kan sabdo pendito ratu ya Mas, jadi tan kena wala-wali kan. Satu kali ngucap nggak boleh berubah. Maka Iya. kita juga harus seperti itu kan, ngomong nggak boleh dirubah. Udah enggak ya enggak, selamanya jadi iya gitu kan. Kalau iya ya iya selamanya jangan jadi enggak gitu. Ya. Tapi ya itu kalau kita kan masalahnya kan nggak seperti beliau ya, beliau itu kan sangat bertanggung jawab dengan ucapan. Kalau kita kan tanggung jawab dengan ucapan gitu kan. Ya, kalau kita tanggung menjawab. Ya udah Mas, kita sudahi Mas malam ini. Oke, kalau gitu nih nanti bisa baca menyaners jangan. Aduh. Aku lanjutan ntar. Dah. Oke. Teman-teman, tim Atletis Center sekali lagi ini disclaimer akhir, tim Atletis Center tidak pernah menjual jasa atau menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada. Ini serius, waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bima Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Jadi untuk informasi lengkapnya silahkan hubungi DM Instagram @VickyAnandaril. Tadi baru bergabung Mbak Vicky, jadi silahkan di spam. Mbak Vicky di spam, beliau akan siap selama 61 detik dalam 1 menit. Aduh, panjang. 61 menit dalam 1 jam, 25 jam dalam sehari, 8 hari dalam seminggu. Ya pokoknya gitu. Dan seterusnya. Oke. Udah ya Mas ya? Sudah? Ya, Sudah Mas? Oh ya, nggak ada yang namanya acara siraman ya Aryo ya. Jadi kalau ada yang mengadakan itu berarti bukan dari ARC loh ya. Gitu ya. Ya karena saya kalau mandi sendiri Mas. Oke, kalau gitu kita terima kasih sebesar-besarnya tentunya kepada Kitunggu Jatijaya Mongrogo yang telah mau menyediakan data dan menjadi pamong bagi Atlantis Center. Sekian Atlantis Series pada hari ini. Saksikan seri-series berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, yaitu hari Rabu jam 9 malam. Saya Aryo Lopis, ada Mas Agung dan juga ada Mas Indra. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam, salam sehat, dan tentunya salam menyan.